Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalian memberitakan orang yang mati di kuburan, sementara kami memberitakan tentang Sang Mesias yang datang daripada Bapa. 2024 harus menuhankan Yesus. Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Kita hidup bukan dari donasi, Mas Edis. Lebih keren saya daripada, mohon maaf, Yesus versi Matthew Henry. Hidupnya Yesus hanya dari koin TikTok, Mas Edis. Ini boleh Anda jawab sampai hari kiamat kurang 2 jam. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar 2 kali. Masih tidak ada dalam Al-Quran. Ketahuilah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran. Nggak ada. Yang ada adalah jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang, Wafi dan Ripa sebaliknya. Malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada ini ulama A, ulama B, ulama C yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ayat Quran itu hanya dua macam, Wafi. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat itu apa sih? Jelas. Kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi? Harus begini, harus begitu. Tadi Ustadz Wafi menyebutkan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jikalau kamu ingin tahu Quran, tanya Ikrimah. Nggak ada. Yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Muhammad saja tidak pernah datang ke Ikrimah untuk mengerti Al-Quran. Konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan, dikatakan bahwasanya dikatakan setelah Muhammad bertahanus di Gua Hiro menerima wahyu, apakah dia datang kepada orang-orang ulama-ulama Sahih Bukhari? Nggak ada. Bahkan mereka lahirnya jauh setelah Muhammad. Dia justru datang kepada Khadijah, dan Khadijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani. Jadi suruh nanya. Makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab. Jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian. Akhirnya kalian jadi kayak begini. Kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, ini yang kalian lakukan sekarang. Kalian menuhankan para ulama. Kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama A, ulama B, maka kalian sesat. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran. Karena kalian sudah didoktrin, pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini, harus sesuai dengan ulama itu, tidak boleh berbeda. Itu kalian tidak tahu, kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran. Kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ulama kalian. Terima kasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Nih, terus tadi dia katakan, lalu bagaimana tentang Muhammad? Apakah Muhammad itu? Saya bacakan satu ayat, Wafi, ya. Ini yang kamu singgung tadi, ya. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 64, dikatakan, ya, jikalau mereka datang kepada Muhammad, lalu Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat ke-64. Jadi di sini Ustadz Wafi, kalian memang diwajibkan datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Nah sekarang, apakah ayat ini masih berlaku? Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang muslim, saya tanya,
Ya, pernah satu orang masuk ke komal saya begini, kenapa kamu pergi berziarah ke makamnya Muhammad? Saya berziarah ke makamnya Muhammad untuk berwasilah. Saya ingin meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Jadi menurut ayat ini Ustadz Wafi ya, dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun melainkan untuk ditaati. Lalu jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka niscaya mereka dapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat Maha Penyayang. Jadi Ustadz Wafi, menurut ayat ini memang kalian harus datang kepada Muhammad supaya memohonkan ampun. Makanya saya katakan kalianlah yang meminta kepada Muhammad, meminta kepada orang yang telah meninggal supaya dia memohonkan ampun kepada kamu bagi dosamu. Sesuai dengan ayat ini, jika kamu yakini ayat ini masih berlaku. Makanya banyak orang yang berziarah ke makam Muhammad supaya meminta Muhammad supaya dia mengampuni dosa kalian. Nggak sempat waktu saya, mau saya jawab tadi. Silakan. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, lanjut ya. Kasihan Edis butuh kontrakan teman-teman ya. Dikasih paus, kalau perlu kasih singa ya. Lanjut, karena dia butuh uang untuk kontrakan ya. Ya, lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Edis ini maksa banget sih. Mau mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhannya umat Islam. Maksa gitu loh. Lalu memperkosa banyak ayat Al-Quran lagi. Ikrimah, siapa Ikrimah itu? Muhammad kenapa kok disuruh datang ke Bukhari Muslim? Ya, Imam Bukhari Muslim jauh setelah Nabi Muhammad umurnya. Gimana sih? Kenapa kok malah datang ke Waraqah bin Naufal? Ini gimana sih? Kalau seharusnya Anda berdalil itu, Anda harus ikut Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu mengatakan apa? Andaikan aku diberikan umur panjang oleh Allah, aku akan membela agama Muhammad. Bayangkan. Dan Waraqah bin Naufal mengakui bahwa yang datang kepada Muhammad namus adalah sesuatu yang pernah datang kepada Musa. Namus dari kata Yunani nomos yang artinya aturan. Aturan yang kemudian datang dari Allah kepada Musa sama seperti yang datang kepada Muhammad. Diakui, ternyata Anda tidak beriman. Ahli kitab yang seperti itu yang keren. Kalau Anda bukan ahli kitab, Anda bahlul kitab, Mas Edis. Mohon maaf. Jadi begini Mas Edis. Kalau cuma contoh kita harus ngikuti Nabi Muhammad saja itu dikatakan Tuhan. Lalu bagaimana istri yang disuruh mengikuti suaminya dalam segala hal? Ya, dalam segala hal Mas Edis itu belum Anda jawab loh. Kemudian saya kasih lagi. Di dalam Ulangan 17, saya baca ayatnya ya. Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwahan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Ingat, kalau kita ada masalah hukum, datanglah ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu putusan hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Ingat, segala berarti Tuhanmu banyak. Imam-imam Lewi juga Tuhanmu. Karena setiap kita harus bertanya masalah hukum, maka datanglah kepada imam-imam Lewi di dalam Ulangan 17. Apakah mereka Tuhan kalian semua? Kalau standarnya mengikuti adalah dituhankan, berarti di sini Tuhan Anda sedang banyak Mas Edis. Menurut petunjuk yang diberikan mereka, ini dalam segala hal keputusannya. Nah, diberikan kepada mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat, wajib loh. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, la yamilu yumnatan wala yusrotan, tidak ngak-ngakan saudara. Nah, yang diberitahukan kepadamu. Nah, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, kalau udah ikut ini keputusan imam ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati, jediar. Selamat datang di kebenaran. Kalau tidak mengikuti saran dari imam atau hakim, maka dia harus mati. Bayangkan, kita tidak pernah digituin sama Allah. Kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita bermaksiat, kita harus dibunuh seperti itu. Ini aturan macam apa, saudara? Tolong dijelaskan Mas Edis. Apakah ini Tuhan Anda semua?
Ketika Nabi Muhammad dinarasikan sebagai Tuhan hanya karena kita harus mengikuti dalam segala hal. Berarti dalam hal ini semua keputusan hukum di dalam Al-Quran farudduh ilallahi wa rasulih. Apapun hukum maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat ini bagaimana Mas Edis? Jangan kemudian bawa-bawa surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Kalau kamu Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Tentang apa hal ini? Tentang bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Kalau kamu pakai ayat ini, kamu harus beriman bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Itu disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi, dan Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi. Semua para ulama tafsir menyamakan sebagian. Lalu apakah Nabi Muhammad bertanya tentang bahwa dirinya pernah tertulis dalam kitab terdahulu? Ternyata la asyukku wala as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak pernah bertanya dan aku tidak pernah ragu bahwa tentang Nabi Muhammad sudah ditertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Begitu pemahamannya. Jangan cuma modal terjemahan Mas Edis. Kalau modal terjemahan tidak usah lama-lama baca Quran. 2, 1. Terima kasih, mantap. Aduh, banyak banget Tuhannya Edis ini. Mana yang disembah dia nih? Baik Edis, terima lagi ya. Jangan lupa follow ya guys, follow. Jangan lupa bantu Edis, supaya dia butuh besok kontrakan teman-teman. Tidak ini. Oke, giliran saya ya. Baik. Silakan Edis. Ya, Jadi bantu saya teman-teman tanggapi ya. dari pertama ya. Saya tanggapi dari nama Muhammad diklaim dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tolong dibisukan biar nggak menggaung ya. Jadi memang umat muslim mengklaim bahwa nama Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Kalau kalian percaya bahwa mereka mengenal Muhammad seperti anak sendiri, harusnya tanya tentang Muhammad itu kepada ahli kitab, kepada kami. Nah, cilakanya kalian malah tanya Muhammad sama orang lain, sama orang-orang Quraisy, sama orang-orang Turkistan, sama Bukhari dan kawan-kawan. Akhirnya kalian malah mengenal Muhammad dalam tanda kutip, sosok Muhammad yang dalam tanda kutip legenda. Robert Spencer dalam bukunya yang berjudul Did Muhammad Exist pernah mengatakan Muhammad yang dikenal oleh umat muslim lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Dikatakan bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Apakah itu sosok Muhammad yang historis? Apakah itu sosok Muhammad yang sesungguhnya Muhammad? Makanya Quran mengatakan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, mengenal Muhammad seperti anak sendiri. Tanya sama mereka dong tentang siapa Muhammad. Gitu loh. Malah tanya sama ulama-ulama muslim yang kemudian yang sudah yang lahirnya tuh 200-500 tahun setelah Muhammad. Ini cilakanya kalian di sini. Ya kan? Lagi pula kalau memang Al-Quran mengatakan memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil. Lalu wajah Muhammad berubah marah kepada Umar bin Khattab. Bayangkan bagaimana mungkin kitab yang katanya mengkonfirmasi kedatangan dia, ada orang yang memegang kitab itu lalu dia marah. Bukankah ini sama seperti orang yang mengklaim bahwa tanah itu milik saya dan nama saya tertulis dalam sertifikatnya. Ketika sertifikatnya dibawa, harusnya itu yang digunakan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa namanya memang ada di sertifikat itu. Bukan malah sertifikatnya dibuang, dibakar terus marah-marah. Memang sudah ada kecurigaan bahwa tentang sosok Muhammad ini sudah ada kata-kata negatif tentang dia. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dia berkata kepada siapa namanya? Warokah bin Nawfal dengan kata-kata namus, yang artinya namus itu adalah, aduh kenapa ini ada anu nih, bentar sorry ada, kok ada ini, kenapa Edis, diganggu apa, diganggu roh? sebentar Tolong dibantu Edis ya, waktunya tetap ini jalan. Nggak ada puzzle ini. Oh itu tanda kamu tidak kelihatan. Makanya buka kacamatamu biar nggak dikira kamu robot. ChatGPT dikira kamu. Buka kacamatamu biar kamu dilihat manusia. Oke, baik, saya teruskan ya. Nah, kemudian kata namus tadi dikatakan namus bahasa Yunani. Berarti Warokah bin Nawfal pun mengkonfirmasi bahwa Injil yang asli itu berbahasa Yunani.
Jelas ini. Kenapa kalian tidak mengimani Injil yang berbahasa Yunani yang ada pada tangan kami? Ini sungguh-sungguh tragis. Seorang Warokah bin Naufal mengatakan namus dan namus itu dalam bahasa Yunani. Ini salah satu konfirmasi lagi. Bahwa kata Injil memang berasal dari bahasa Yunani dari kata Evangelion yang artinya kabar baik atau berita gembira. Ini miris kalian. Ya kan? Kalian tidak mau beriman kepada Injil yang berbahasa Yunani. Kalian tidak mau beriman kepada Taurat. Malah kalian beriman kepada kitab karangan-karangan A, B, C. Ulama A, ulama B, Imam A, Imam B, Imam C. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tiga-tiganya berbeda tentang apakah bacaan basmalahnya keras. Yang satu bilang bacaan nggak boleh baca basmalah. Yang satu bilang bacaan basmalahnya pelan-pelan. Udah beda-beda. Itulah akibat kalian mengikuti yang tidak dikatakan dalam Quran. Ya, ini sungguh miris sekali nih. Kemudian masalah imam-imam tadi. Masalah imam-imam itu tentang adanya perkara. Ketika ada perkara, tanya kepada imam-imam perkara masalah bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada di situ dikatakan bahwa kalau imam ngomong A, suruh kamu masuk jurang, kamu masuk jurang. Nggak ada. Tapi kalau Muhammad dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi laki-laki muslimah tentang urusan mereka. Jelas kedudukan Muhammad setara dengan Allah karena tidak boleh dibantah. Silakan. Oke, Ustadz Wafi terima tanding ulang ya. Ini berapa putaran lagi nih? Edis, berapa putaran? Lanjut. Tadi saya ada puzzle tadi. Iya, karena Ya, silakan deteksi nggak dianggap, tidak dianggap ada manusia di situ, makanya buka biar kelihatan kayak manusia gitu, Dis. Lanjut Oke, ya. lanjut Berapa waktunya. putaran kali? Berapa putaran? Terserah, mungkin 4. 4 lagi ya. Oke, Ustadz disambut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka bertanyalah kepada orang-orang seperti kita, kata Mas Edis, yang ahlul kitab, sehingga Anda tidak salah faham tentang Nabi Muhammad. Kok malah kalian bertanya kepada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, sehingga banyak perbedaan pendapat. Loh, dalam sebuah ajaran, perbedaan pendapat itu keniscayaan, Mas Edis. Anda dengan Herdi beda cara pandang mengenai Tuhan. Anda dengan teman-teman Tritunggal, Anda kan Unitarian. Gitu loh. Yang parah ini kalau Tuhannya perjanjian lama sama perjanjian baru beda gitu loh. Kalau ajaran berbeda itu keniscayaan, tapi kalau Tuhannya yang berbeda itu ngawur namanya. Gitu loh. Kalau cuma ajaran berbeda itu tentang apa lagi cuma bacaan basmalah antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca keras, jahar, atau Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir. Itu sebuah keniscayaan. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan laulal khilaf lan sadda babur ra'yi. Andaikan tidak ada perbedaan di antara kalangan sahabat, maka kita pikirannya kaku dalam hal apa? Ajaran. Tujuannya apa? Memudahkan. Kalau kita hidup di gunung pasir, tidak bisa wudhu dengan air, bisa tayamum. Itu keniscayaan. Yang susah ini kalau Tuhannya yang berbeda gitu loh. Ini yang susah kita ini. Jadi begini loh. Lalu Anda membawa-bawa tadi buku referensi katanya tentang Nabi Muhammad ini ngawur dan lain sebagainya. Loh, padahal di kalangan non-muslim, Kristen saja, ketika Mikhail menulis orang yang paling berpengaruh di dunia siapa? Nomor pertama, Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma seperti itu anak kelas TK, Mas Edis. Tapi coba perhatikan teman-temannya dari awal perdebatan sampai detik ini tidak ada satupun pertanyaan saya yang dijawab oleh Mas Edis. Katanya membangga-banggakan bahasa Yunani. Ya, sebagai kitab suci Anda membanggakan bahasa Yunani. Tapi tidak satupun Yunani Ibrani keluar dari lisan Mas Edis. Saya dari tadi bawa tafsir ini. Ingat Mas Edis, begini. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu tentang Al-Quran, bukan buka terjemahan. Kita menyerahkan urusan kita kepada ahlinya, itu logik.
Dokter gigi kalau disuruh nangani dokter jantung nggak bisa. Itu logik banget gitu loh. Kita sakit demam datang ke dokter umum, itu logik. Tidak kemudian datang ke tukang tambal ban. Sehingga kemudian memahami sebuah kitab suci memang diserahkan kepada ahlinya. Siapa yang paling paham Al-Quran? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada tabi'in. Kok ada khilaf? Lan sadda babur ra'i. Kalau tidak ada khilaf dalam sebuah ajaran, maka kita akan kaku. Itu sebuah keniscayaan. Yang susah itu kalau Tuhannya yang berbeda. Saya menyampaikan berkali-kali, Salomo mengatakan tidak mungkin dunia ini muat kalau datang Tuhan kemudian ke dunia ini. Bayangkan, apakah Salomo gagal faham mengenai Tuhan? Apakah Salomo tidak paham kalau Tuhan bisa jadi manusia? Lebih pintar mana tuh Salomo atau Mas Edis? Yang dia adalah seorang raja yang paham mengenai bagaimana Tuhan. Berarti Salomo di bawah Mas Edis dong pemahamannya. Salomo mengatakan secara tegas, tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia. Tidak cukup dunia ini. Loh, ternyata tiba-tiba dalam perjanjian baru Tuhan jadi manusia. Yang dulunya tidak pernah makan, sekarang lapar. Yang dulunya tidak pernah tidur, ketiduran. Yang dulunya tidak pernah goreng, masak ikan goreng, ternyata masak ikan goreng. Apakah Salomo tidak paham tentang perubahan Tuhan seperti itu? Bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Kalau ke dunia butuh hamil 9 bulan dulu. Harus lewat rahim seorang wanita. Masa Salomo tidak paham? Lebih paham Mas Edis gitu daripada Salomo. Dan itu tidak ada jawabannya. Gitu loh. Mas Edis dari tadi sama sekali tidak menjawab. Dan kemudian, ya. Jadi Islam itu agama yang paling logik, Mas Edis. Menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlih, kata Nabi Muhammad. Fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Seperti Mas Edis yang katanya berkali-kali membuka Al-Quran, baca saja gak lancar gitu loh. Orang mana yang percaya, mengaku-ngaku mempelajari Al-Quran berkali-kali, baca saja gak lancar. Sekian, terima kasih. Oke, 3 kali putaran terakhir ya. Nanti putar ini ke terakhir, yang kedua itu closing statement. Benar nggak Ustadz? Mau lanjut lagi nggak? Ya. Oke, ini terakhir. Baik. Edis, biar kelihatan nggak puzzle lagi, Edis kayak manusia dong. Nanti dia jalan dikira nggak ada aktivitas, itu puzzle lagi nanti, ya. Oh, ada sekarang udah. Oke. Teruslah. Oke. Soalnya kamu mungkin nggak kelihatan kayak manusia, mungkin menurut TikTok mungkin. Lanjut. Baik, terima kasih ya. Supaya tidak terkesan bahwasannya kita bertanya terus, kita harus jelaskan ya. Salomo mengatakan, siapakah yang dapat menampung engkau? Langit adalah singgasanamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Rumah apa yang akan kau dirikan baginya? Memang betul Ustadz. Jadi Ustadz ini sedang melakukan yang namanya strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Strawman argumen itu adalah argumen sesat yang mengira bahwa kita memahami itu, padahal itu bukan yang kita yakini. Ya, seperti Anda ini membuat orang-orangan sawah, kemudian Anda tinju-tinju nih, udah saya tinjuin Edis nih, udah saya tinjuin, padahal itu bukan saya. Jadi Anda menyerang yang tidak saya imani. Yang Anda serang itu adalah argumen sesat orang-orang oneness. Ya kan? Orang-orang oneness seperti yang Anda katakan, Herdi dan kawan-kawan, orang-orang sesat seperti mereka itu yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, seharusnya itu yang kamu serang kepada mereka. Di dalam Bible tidak pernah ada narasi bahwa Bapa itu menjelma jadi manusia, nggak pernah ada. Yang dimaksudkan Bapa atau Allah datang ke dunia untuk bertahta dalam menjadi manusia itu dengan perantaraan Sang Mesias. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan Bapa itu jadi manusia. Jadi dafar Elohim, dafar, karena dimensi manusia dengan dimensi spiritual realm, dunia Elohim itu bukan dunia yang sama. Dunia manusia, dimensi manusia dengan dimensi Elohim itu dimensi yang berbeda. Yang bisa sampai kepada manusia ini itu yang disebut sebagai dafar. Nah, dafar itulah yang menjadi manusia, Yesus. Makanya Yesus itu pengejawantahan dari Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Contohnya begini. Saya dengan foto saya. Apakah foto saya itu saya? Betul, foto itu saya.
Tapi foto itu bukan saya sendiri. Jadi ketika foto itu dibakar, foto itu disobek-sobek, saya tidak sobek-sobek, tapi foto itu bisa saya katakan saya. Nah makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu pengejawantahan atau gambar dari Allah yang tidak terlihat itu. Bukan Allahnya yang jadi manusia. Gitu loh, tapi dafarnya, firmannya yang menjadi manusia. Makanya Allah memerintah di tengah-tengah bumi dengan perantaraan Sang Mesiasnya. Nah, kepada Sang Mesias inilah segala lutut harus bertekuk, segala lidah harus mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan di sini maksudnya adalah Sang Mesias yang kepadanya setiap orang harus bertekuk, berbakti, melakukan apa yang Dia perintahkan. Makanya dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seperti itu, ketika Yesus memerintah, disitulah segala air mata, tangis, ratap, dan kesusahan dihapuskan. Contohnya apa? Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan, tuli mendengar, buta melihat. Karena Yesus memang mengalahkan segala masalah manusia itu ditangkas semua. Mati hidup. Makanya dikatakan, di bawah pemerintahannya maka tidak ada lagi perkabungan dan air mata. Disitulah Tuhan membuat segala sesuatunya baru kembali. Nah, kami memberitakan Yesus yang hidup. Kami memberitakan tentang kebenaran itu. Gitu loh. Nah, kalian memberitakan orang mati. Kalian memberitakan Muhammad. Gitu loh. Kalian memberitakan orang yang mati di kuburan, sementara kami memberitakan tentang Sang Mesias yang datang daripada Bapa. Keselamatan datang dari Israel. Cahaya dan terang. Terang telah datang di bumi. Bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Ini makanya bedanya kita di sini, Ustadz. Kami memberitakan tentang yang hidup, yang mengalahkan maut, sementara kalian memberitakan orang mati di kuburan. Makanya saya bilang, Ustadz, mari semua orang Islam kalian datang kepada kebenaran, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Dia. Yesus yang memberikan hidup. Mengapa kalian malah mengikuti orang yang di kuburan, Pak Ustadz? Gitu loh. Makanya 2024 ganti Tuhan Anda yang Muhammad itu dengan Yesus. Jelas. Gitu loh. Kenapa kalian mengikuti Muhammad yang meninggal? Ikut Yesus. Saya katakan ikut Yesus. Dia adalah sumber kebenaran. Jangan ikut Muhammad dan Tuhannya Muhammad yang disebut Allah, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Demikian, silakan. Oke, Edis menuhankan mantan mayat. Lanjut Ustadz, ini closing. Oke, berarti ini closing statement. Tapi tadi siapa yang memulai? Ustadz Wafi tadi yang memulai ya. Nah, sekarang Edis yang memulai untuk terakhir ya, untuk closing statement. Silakan Edis. Closing statement ini 5 menit atau 3 menit? Sama aja ya waktunya ya. Oke, silakan. Saya biarkan. Oh iyalah, enggak apa-apa. Iya, closing selesai. ya. Enggak, maksud saya dia dulu lah. Wafi dulu baru saya nanti penutupnya. Tadi kan Ustadz Wafi yang dulu prolog. Masa Ustadz Wafi lagi? Enggak, terakhir baru saya. Penutup, lalu saya lagi penutup gitu. Loh, nge-lag Unirify itu. Bukan, tadi kan Ustadz Wafi duluan. Jadi penutupnya pasti di saya. Makanya biar saya nggak 2 kali, maka Ustadz Wafi dulu. Uni nge-lag itu, Uni. Aduh, gimana ini Uni ini? Uniknya nge-lag ya. Udah repot ya. Teman-teman sambil nunggu dia beres ya. Teman-teman jangan lupa follow ya. Kalau teman-teman nggak follow, nanti teman-teman lupa. Besok nyari channel ini nggak ketemu lagi. Karena banyak channel-channel palsu yang namanya seperti saya ini, teman-teman. Banyak channel-channel palsu. Memutuskan Unirify. Silakan, silakan coba. Udah belum? Oke, teman-teman. Bentar. Teman-teman, saya mau bantu Edis ya. Follow akun Edis. Kenapa? Karena banyak yang upload video dia orang Kristen sampai dia nggak dapat monetis YouTube-nya. Kasian nggak punya uang dia. Bantu dia cari kontrakan loh. Kemarin bener ya Edis ya, update ya.
Enggak, aku cuma mau ngasih tahu sama kawan-kawan Kristen. Bantu dia cari kontrakan teman-teman ya. Lanjut ya. Ini dia, lanjut Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menjawab dengan referensi. Tetapi hanya dengan orang-orangan sawah contohnya. Bahwa Mas Edis juga menyalahkan Salomo, lalu menarasikan Salomo itu hanya apalah kata dia. Aduh, sedis Mas Edis. Jadi gini, kita itu apakah menyembah mayat? Apanya? Nabi Muhammad itu Rasul, bukan Tuhan, gitu loh. Apalagi disuruh ganti ke Yesus. Sama-sama untuk mengikuti, bukan menuhankan, mending ikut Nabi Muhammad lah. Kenapa? Ini saya jelaskan Mas Edis. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah. Bayangkan, Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Kita hidup bukan dari donasi Mas Edis. Lebih keren saya daripada, mohon maaf, Yesus versi Matthew Henry. Hidupnya Yesus hanya dari koin TikTok Mas Edis. Andaikan di zaman sekarang, hidupnya Yesus dari sedekah. Kata siapa? Matthew Henry. Gitu loh. Mending ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, andaikan gunung Uhud jadi emas, saudara, bisa. Berapa maharnya Nabi Muhammad kemudian kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Kalau diuangkan puluhan juta. Nabi Muhammad punya sahabat Abdurrahman bin Auf. Hartanya kalau kita totalkan sekarang 72.000 triliun. Masa saya harus 2024 pindah ke Yesus? Yang kata Matthew Henry hidupnya dari sedekah. Saya gimana kalau gak punya uang? Minjem ke siapa? Kan seperti itu kata Matthew Henry. Nah, mending ikut Nabi Muhammad. Tapi meskipun Nabi Muhammad hanya seorang rasul, beliau keren. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad bukan sesuatu kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang rasul Nabi Muhammad. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad mati lalu kita akan berpaling? Tidak. Sampai hari kiamat saudara, saya akan tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, ketika ada sumur yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, dibeli sama Sayyidina Utsman. Keren-keren loh. Gak dari sedekah hidupnya, gitu loh. Gak dari koin TikTok, gak dari AdSense YouTube. Hanya gara-gara ada orang yang nyomot videonya sehingga YouTube-nya kena diskon, curhat di TikTok. Ayolah kawan-kawan, mengertilah. Gara-gara kalian mengambil video saya, YouTube saya kena diskon kawan-kawan. Nabi Muhammad dak gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Tidak kemudian hina, nista dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifahan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Dan kemudian hidup dari sedekah dari YouTube.
Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan semua doaku aku jadikan solawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfa hammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Baik. Tanggapi ya. Aduh Tuhan, kok miskin ya. Lanjut. Ya. Ya, teman-teman, saya tidak tahu ya kenapa ini kok jadi ke masalah pribadi ya. Kita nggak ngerti nih apa gerangan ini. Saya mengatakan kepada teman-teman saya sebelum bulan Oktober, saya bilang, teman-teman silahkan upload video saya. Waktunya belum. Oh, silakan waktunya. Waktunya? Ya. Baik. Tuhan kok miskin. Baik, bisukan dulu ya. Tadi Ustaz Bisukan Ofi dulu ya. bilang Yesus miskin, itu bahasa. Ya, dibisukan dulu. Ya. Jadi saya nggak tahu ya ini kenapa kok ke masalah pribadi ya. Jadi tema kita ini tapi nggak tahu lari kemana-mana. Memang saya bilang kemarin itu ya, karena kalian mengupload video-video saya bulat-bulat, kalian upload di YouTube. Ketika saya ingin mengupload video saya sendiri, karya saya, termasuk ini nih, ini mungkin ada yang nyiarkan di channel lain. Nah, ketika saya ingin siarkan di channel saya, memang akhirnya saya kena pelanggaran terus, kena hak cipta. Itu yang saya bilang, ini kok lari kemana-mana, gitu loh. Dan memang atas dasar alasan itu, memang saya katakan, kalau saya terus terang aja, saya katakan terus terang kok. Saya memang terus terang di sini, saya nggak tukang bohong orangnya. Gara-gara masalah itu saya memang sedang sekarang mengatakan menggalang satu kolektor. Kalau teman-teman ingin mensupport saya. Hilang. Nah, oke, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanggapi yang ini aja lah. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya. Jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka tidak pernah dengan iming-iming nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari gonimah. Apa itu gonimah? Gonimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai gonimah dan sekian persen untuk Muhammad. Bahkan bukan hanya gonimah saja, perempuan-perempuan juga dijarah, perempuan-perempuan juga dikatakan di situ budak-budak yang kau miliki dari perang. Dan apa kata Aisyah tentang wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Aisyah berkata dalam hadis Bukhari nomornya berapa itu, 14 sekian berapa itu, dikatakan bahwa aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Jelas. Nah, Wafi dengan Rifa, karena saya katakan memang belajar agama Islam belum terlalu dalam, kalian belum sempat kepikiran bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang dikarang-karang Muhammad sendiri. Gitu loh. Kalian belum sempat kepikiran itu. Yang tahu tentang Tuhannya Muhammad itu siapa? Aisyah yang membongkar siapa sebenarnya Tuhannya Muhammad itu. Ya, ketika ada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Jadi wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad mau menikahinya. Bayangkan. Ini wanita-wanita. Jadi atas perkataan itu apa kata Aisyah? Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti kemauanmu. Jadi dalam sudut pandang Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali menuruti keinginannya Muhammad. Makanya kalian belum pernah liar pikiran kalian, nggak sampai kalian pernah berpikir bahwasanya Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri untuk melakukan aksinya seperti itu. Kalian belum sempat punya pikiran seperti itu.
Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan dari mana Muhammad mendapatkan nafkah, jelas dari gonimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung gonimahnya itu, kalau dihitung berapa ratus miliar itu gonimahnya itu. Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Makanya saya bilang Pak Ustadz, 2024 ganti Tuhan kalian yang Muhammad itu Pak Ustadz dengan Tuhan Yesus. Jelas. Seperti itu. Ya. Ini mau saya tanggapi lagi yang tadi, tapi ya itulah 7, intinya. 6, 5, Ya, intinya seperti 4, itu. 3, Kalau kalian mau bicara 2, kepada Muhammad 1. harus bayar dulu. Sekian. Kata Edis 2024, bertuhanlah kepada Tuhan yang miskin. Ustadz Wafi. Ini closing statement atau gimana nih? Ya, udah aman. Ya. Lanjut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dari ghanimah. Itu saya gak salah dengar ya. Perasaan yang menjajah Indonesia 3,5 abad itu orang Kristen loh. Aduh dis. Yang mau Papua mau dikuasai OPM itu ya orang Kristen dis. Kamu gimana sih dis? Kita gak usah jauh-jauh ke Arab sana dis. Indonesia ini yang menjajah 3,5 abad tuh orang Kristen. Aduh. Gini loh. Minimal Mas Edis. Kenapa saya berargumen seperti itu? Dari pernyataan Mas Edis, ayo kita 2024 bertuhan kepada Yesus. Saya gak terima Mas Edis. Kenapa saya harus bertuhan kepada Yesus? Gitu loh. Sedangkan Matthew Henry saja sebagai penafsir kelas kakap di dalam Katolik, dia mengatakan Yesus hidupnya dari sedekah Mas Edis. Jadi kalau dikasih koin besar itu terima kasih gitu loh. Kalau kita santai Mas Edis gitu loh. Kita itu santai saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngajari kita itu bahwa ya hidup kita itu untuk Allah. Afa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Jangan kalian kira kalian hidup hanya main-main saja, lalu kalian tidak akan kembali kepada Allah. Tidak. Kalau orientasinya hanya dunia Mas Edis, maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak akan kemudian selesai kepuasan seseorang dalam hal dunia sampai mulutnya tertutup oleh tanah saudara. Kan begitu. Jadi kita itu orientasinya bukan dunia. Kita itu orientasinya adalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau Mas Edis mengatakan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, ya, Tuhan yang dikarang-karang oleh Nabi Muhammad, buktikan. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Wadu'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Qur'an satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Qur'an? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Qur'an tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kena itu. Ustadz kena itu. Ustadz kena peringatan. Ustadz kena peringatan. Ya, Ustadz istirahat dulu. aja ini, aman. Ya, kan seperti itu. Jadi pahami Mas Edis, mukjizat. Kata mukjizat saja diambil-ambil oleh orang-orang Kristen. Mukjizat dari kata ajaza yu'jizu, melemahkan musuh, dan musuh tidak akan bisa melawan. Itu diambil kemudian oleh Anda. Kalau Anda memang berpemahaman bahwa bahasa Yunani sebagai kitab suci Anda, kenapa Anda tidak pakai Theos? Kenapa Anda tidak pakai Kyrios? Kenapa Anda kemudian pakai kata Allah? Bahkan Christian Prince mengatakan, orang Indonesia ini Kristennya kok
bego-bego gitu kata dia. Kenapa? Mau pakai nama Allah di dalam kitab sucinya, bukan kata saya, tapi kata Christian Prince. Karena Tuhan Anda itu bukan Allah. Bedakan al-farqu bainallah wa bainal insan ad-dhaif. Jadi tidak beda Mas Edis. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili menyampaikan, innal farqa baina maqamil makhluq wal khaliq huwal haddul fasil bainal kufri wal iman. Antara derajat sang pencipta dengan derajat ciptaan itu sebagai pembatas antara kafir dan keimanan. Faman ikhtalata bainahuma faqad kafara. Maka barang siapa mencampur adukkan kedua derajat itu, maka sungguh dia telah kafir. Yesus mengatakan, Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah kalian lihat rupanya. Kalau Yesus adalah firman, berarti suara yang keluar firman dari lisan Allah, dari lisan sang Bapa. Ternyata Yesus mengatakan suaranya tidak pernah didengar. Maka saya punya satu pertanyaan, yang pertanyaan ini boleh Anda jawab sampai hari kiamat kurang 2 jam. Pernahkah Allah mengakui Yesus sebagai firman-Nya? Tidak akan pernah ada sampai Dajjal keluar 2 kali. Pernahkah Allah mengakui bahwa Yesus adalah firman-Nya? Tidak pernah ada. Ian, terima kasih. Ya, ini berarti closing statement ya. Udah selesai berarti. Iya, closing saya dong, ya. Dia kan tadi yang pertama. Edit, Oke, baik. kan ini makanya hilang mukanya. Oke, lanjut. Jawab ya, Oke. Nggak kelihatan, jadi dikira. Baik, ya. Ya. Jadi, ya baik. Closing dari saya ya. Firman-Nya. Baik, closing dari saya. Ya, jadi saya tanggapi satu-satu ya, masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya, agama yang kalian yakini, Ustadz Najak dan Rifa, itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Oh, salah, sorry. Bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Duit, ujung-ujungnya duit. Saya pernah berdebat dengan Faruk Sianipar. Saya nggak tega bilang dia Sianipar, bukan Sianipar itu. Faruk aja. Faruk, ketika saya berdebat dengan dia, sampai kapan mereka diperangi ini? Sampai kapan? Sampai membayar jizyah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Muhammad. Boleh saya kafir. Asal saya kasih kamu uang. Dia bilang iya. Lihat. Uang dan uang. Ujung-ujungnya uang. Bayangkan. Makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Ada satu hadis lagi yang mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan demikian, maka harta dan nyawa mereka menjadi aman. Coba, harta dan nyawa. Makanya Pak Ustadz, saya bilang sama Anda Wafi, yang mata uang, mata duitan itu siapa? Adakah Yesus pernah mengatakan begitu? Pergilah ke seluruh dunia sampai mereka bayar duit. Tidak ada. Jadikanlah mereka muridku dan melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Bukan duit. Yesus mengatakan, untuk apakah seorang menimbun hartanya sampai menimbun hartanya kalau dia kehilangan nyawanya? Ya kan? Gak ada seperti itu. Nah, kemudian saya datangkan satu surat. Ini seperti ibarat saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya ya nggak akan ada yang menang. Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian sampai kiamat memang nggak ada yang akan bisa. Sampai kiamat. Makanya ini cuman kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa nih. Saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa. Coba kalau bisa. Karena saya jurinya. Saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak.
Ya, ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian yang ketiga, saya orang hadapi semua ini satu-satu ini. Masalah kata Allah. Ustadz, saya setuju bahwa Allah adalah Tuhan kalian dan saya tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Yang saya yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Ya, karena di dalam Bible dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, termasuk Allahnya orang Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Bible terjemahan LAI ada kata Allah? Saya jawab tidak ada. Tidak ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Saya akan terjun, rekam. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH. Dibaca Allah, bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin. Karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ustadz, karena sudah closing statement mau ditanggapi lagi boleh Ustadz untuk netizen di Riva MO Ustadz. Dis, semoga cepat dapat kontrakannya Dis ya. Ya hari gini kok Tuhannya miskin ya Dis ya. Oh tidak, saya selalu dicukupkan oleh Tuhan Udah, Yesus. Dis, Sudah cukup? Kalau cukup kan kenapa minta-minta Dis? Oh Sudah cukup? Udah cukup. Ya, oh. Udah dong closing statement kan? Saya Sudah selesai? Wafi mau closing di Revive. Sudah. Baik, Ustaz, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Di Revive rame ya. Ya, Edis Baik, sama sampai saya ketemu dong, kembali. Edis. Apa? Ya nanti tema yang Edis. lain. Ya sama Oke, saya nanti. bisa ya. Bisa tema yang lanjut lain kembali lah. ya di hari berikutnya ya. Ya, aman. Tapi temanya bukan itulah, bukan Yesus Nabi Muhammad, tapi kritik teks berani nggak Dis? Boleh, satu saat, boleh. Lah, Kapan ya? Mantap, Atur ya. suatu saat. Oke. DM aja, besok, DM. Besok DM. kritik teks. DM. Besok Edis. DM. Siap, Tema siap, kritik teks DM. ya. Baik, kritik teks. Keren Baik, nih, siap. baru nih. Teman-teman saksi ya, kritik teks, Riva menantang, besok kita jabani. Oke, demikian ya. Siap. Karena saya mau kegiatan sama dulu, Ustadz Kak. Wafi itu Oke. sama saya Ustadz, sama Ustadz ya. Sama saya Ustadz. Boleh sama Oke, siapapun, Ustadz. sama siapapun. Udah saya moderator aja. Saya kalau Ustadz Wafi udah saya ketawa aja udah. Oke ya. Edis jangan hilang Edis, kamu nggak kelihatan kayak manusia. Makanya ada puzzle tadi nggak dideteksi sebagai manusia kamu soalnya. Edis Iya, hilang gimana? Edis. Ada mau disampaikan lagi? Ah. Karena saya pikir sudah atau Coba bagaimana? Udah. Pada asar aja. Besok hari apa besok? Besok hari Minggu. Besok hari Minggu. Oh iya. Ada malam jadwal bisa. Ustadz. Baik. Malam bisa. Pokoknya DM aja, jamnya tentukan, nanti saya akan sesuaikan. Nanti kalau bisa saya bahas bisa. Temanya dari kalian ya. Temanya tentang kritik teks. Baik. Baik. Namanya kritik teks antara Bible dan Kamu sama Nabi kami ya, memang enggak setara sih. Udah Nabi Muhammad, menyetarakan. Nabi Muhammad. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhan kalian. Tidak setara. Oh, iya sama setara, berarti Nabi Muhammad sama Yesus. Oke, setara. gitu ya. Lagian Karena Yesus saya ada miskin. kegiatan Ya, memang juga. nggak setara sih. Ya. Oke, gitu ya. Edis, Karena saya Nabi ada Muhammad kegiatan memang nggak juga. setara Sampai dengan ketemu Yesus. lagi. Iya, siap. Yesus hidup dari sedekah, Nabi Muhammad Baik. juga. Oke. Dadah Edis. Ini gimana cara anunya? Waduh. Minta tolong Ini gimana sama cara memutuskannya? Tuhan yang miskin. Sorry, maaf. Itu Edis keluar aja. Masa nggak tahu Edis? diklik yang atas Mas Edis. Klik gitu loh. Oke, baik. Edis kenapa sih nggak tahu, nggak ngerti? Nggak punya Roh Kudus Edis nih kayaknya Ustadz ya. Kan putuskan gitu loh. Hostnya. Sebentar agak lemot HP saya. HP saya agak lemot. Waduh, tak ganti HP teman-teman, bantu Edis beli HP baru ya. Ini saya Tolong ada kawan-kawan Kristen keluarkan uang kalian untuk bantu dia. Ada iPhone 15. Aduh, Ustadz iPhone 15 kok kayak kan? Galatia 5
ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.